Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan studi kelayakan bisnis syariah, di mana nanti kita akan mencoba membedah apa yang dinamakan studi kelayakan bisnis syariah itu, apa saja aspek-aspek yang di dalamnya yang perlu kita teliti, dan tentu kita nanti akan bisa mengetahui aplikasi studi kelayakan bisnis syariah itu seperti apa. Namun sebelum kita mengupas tuntas tentang studi kelayakan bisnis syariah, alangkah baiknya kita hari ini memulainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah bisa mempermudah langkah kita dalam menuntut ilmu. Tentu harapan kita ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat, bisa berguna di kemudian hari. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbim firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, teman-teman, selanjutnya kita langsung saja mendiskusikan tentang studi kelayakan bisnis syariah itu seperti apa. Nah, baik teman-teman, jadi studi kelayakan bisnis syariah atau sering dikenal dengan SKBS atau SKBI, studi kelayakan bisnis Islam, ini merupakan laporan yang sistematis ya terkait tentang penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau tidaknya sebuah usulan suatu usaha bisnis. Tentu bisnis ini bisnis yang halal ya. Jadi dalam rangka rencana investasi perusahaan. Ini menurut Prof. Agustin. Jadi laporan SKBS ini, laporan studi kelayakan bisnis syariah ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu ya mengharapkan bantuan dan kasih sayang Allah taala agar usaha yang dijalankan nanti ya memperoleh keuntungan ya, baik secara material maupun non material. Misalnya kayak peningkatan kualitas produk, peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan lain-lainnya. Nah, jadi studi kelayakan bisnis syariah ini menjadi penting bagi seorang pengusaha muslim agar bisnis yang dijalankan nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya? Jadi studi kelayakan bisnis syariah ini bisa dijadikan untuk dasar pengambilan keputusan apakah bisa menerima atau menolak suatu usulan usaha. Nah, jadi sebenarnya kajian seperti ini atau laporan seperti ini siapa sih yang berkepentingan begitu ya? Siapa saja yang membutuhkan istilahnya laporan studi kelayakan bisnis syariah ini? Tentu yang pertama adalah investor, teman-teman. Jadi investor ini adalah
orang yang paling berkepentingan ya dalam SKBS ini, studi kelayakan bisnis ini. Kenapa? Karena investor ya perlu mengkaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari usaha kan gitu ya. Kemudian kesanggupan perusahaan dalam menangani apabila terjadi kerugian kan gitu. Tentu motivasi investor itu kan akan memperoleh keuntungan kan ya ketika memberikan pembiayaan begitu. Nah, maka jika hasil laporan SKBS ini diterima oleh pihak investor untuk direalisasikan ya, maka akan investor akan memberikan dana, memberikan pembiayaan untuk menjalankan bisnis tersebut. Maka di sisi manajemen perusahaan sendiri, tentu dalam memilih usaha, memilih bisnis perlu mempertimbangkan kesanggupan investor dalam memberikan dana. Begitu. Ya, investor ya. Kemudian yang kedua, adalah manajemen itu sendiri, manajemen perusahaan. Kenapa manajemen menjadi pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis syariah ini? Karena pihak manajemen lah ya yang akan membuat laporan studi kelayakan bisnis syariah ini dalam upaya ya untuk merealisasikan pengembangan kinerja usaha perusahaan itu. Nanti usulan studi kelayakan bisnis syariah yang direalisasikan akan berdampak pada peningkatan kinerja usaha perusahaan. Tentu ya akan berpengaruh ya terhadap peningkatan keuntungan baik secara finansial maupun non finansial. Nah, karena apa? Karena perusahaan nanti ya akan memiliki tanggung jawab ya. Nah, misalnya dalam membuka lapangan kerja baru, bertanggung jawab atas lingkungannya, lingkungan sosialnya, peningkatan pembangunan ekonomi dan seterusnya. Sehingga studi kelayakan bisnis syariah ini menjadi penting bagi stakeholder kedua ini, yaitu pihak manajemen perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, kenapa kok pemerintah memiliki kepentingan terhadap studi kelayakan bisnis ini? Ya tentu ada alasannya begitu. Nah, pihak pemerintah perlu mengkaji ulang laporan studi kelayakan bisnis syariah dengan pertimbangan perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah daerah ya, kemudian tempat di mana bisnis itu dijalankan kan begitu. Nah, ya bisa jadi laporan studi kelayakan bisnis syariah ini ditolak dengan pertimbangan misalnya dampak sosialnya buruk, kemudian analisis dari dampak lingkungannya ini nanti akan mengganggu misalnya mesin yang digunakan oleh perusahaan itu terlalu bising, kemudian limbahnya bisa mencemari lingkungan dan seterusnya. Sehingga maka pemerintah membutuhkan studi kelayakan bisnis syariah ini, laporan ini sebagai pertimbangan apakah perusahaan yang didirikan kemudian sudah sesuai dengan penetapan kawasan industri, kemudian pajaknya bagaimana, hasil keuntungannya bagaimana begitu. Nah, kemudian yang terakhir, pihak yang berkepentingan adalah pemilik. Ya, pemilik itu sendiri. Kalau pemilik tentu ya dia pasti akan sangat berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis syariah ini. Karena pemilik ini kan perlu mengkaji ulang dalam mungkin kemampuannya dalam mendirikan perusahaan, apakah itu dari aspek finansialnya atau aspek non finansialnya. Jadi pengkajian ini tentu lebih ditunjukkan pada bidang finansial ya, karena usaha bisnis kemungkinan kan akan memperoleh keuntungan. Kalau nggak untung ya rugi kan begitu. Maka usulan usaha bisnis ini
bernilai finansial ya, karena nanti mempengaruhi kehidupan perusahaan di masa yang akan datang. Gitu. Maka pemilik perlu berhati-hati dalam membuat keputusan menerima atau menolak usaha bisnis yang akan dijalankan. Begitu teman-teman. Oke ya, kira-kira begitu tentang studi kelayakan bisnis syariah. Selanjutnya, nah tujuan dari studi kelayakan bisnis syariah itu apa, kan begitu. Terus fungsinya untuk apa? Jangan-jangan nggak ada gunanya. Oh, tentu ya dalam studi kelayakan bisnis syariah ini memiliki tujuan ya, memiliki tujuan. Yang pertama adalah ikhtiar untuk kesuksesan usaha. Ya, sekali lagi ada kalimat atau kata ikhtiar. Inilah perbedaannya seorang pengusaha muslim dan non-muslim. Karena seorang muslim itu usaha adalah bagian dari ikhtiar, selebihnya nanti Allah yang memutuskan. Ya. Nah, ikhtiar untuk kesuksesan usaha ini sebagai bukti ya bahwa seorang pebisnis muslim itu ya harapannya kan mendapat kesuksesan. Selain kesuksesan adalah mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Nah, maka untuk mencapai kesuksesan tersebut pebisnis muslim ya harus membuat analisis tadi kelayakan bisnis syariah dengan harapan gitu ya. Semoga Allah Ta'ala dapat mengabulkan usaha yang akan dibuat. Nah, selain berdoa ya tentu yang paling utama adalah meminta kepada Allah semoga usaha yang akan dibuat ini dimudahkan gitu ya. Jadi ikhtiar tetap, doa juga harus, itulah bedanya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah meminimalisir risiko. Nah, jadi studi kelayakan bisnis ini kan mempunyai tujuan salah satu tujuan utamanya ya mengurangi timbulnya risiko kerugian usaha yang akan datang. Begitu. Nah, jadi setiap usaha tentu kan mempunyai risiko ya, terutama kerugian dari bisnis yang dijalankan itu. Maka laporan SKBS ini ya hanya dapat menganalisis atau memperkirakan risiko yang bisa dikendalikan. Nah, tentu sebaiknya pelaksanaan usaha ini ya harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, selain ikhtiar usaha yang dijalankan gitu. Ini kan ada bagian dari ikhtiar untuk meminimalisir risiko. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan perencanaan. Nah, usaha yang didahului dengan studi kelayakan bisnis syariah ini akan memudahkan perencanaan suatu usaha, teman-teman. Ya, memudahkan suatu usaha. Karena apa? Karena sudah ada rencananya, perencanaannya, planningnya nanti seperti ini, akan dipasarkan seperti ini, targetnya siapa dan seterusnya. Sehingga ini akan memudahkan ya. Nah, beberapa hal yang dimudahkan dalam perencanaan misalnya penentuan jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian lokasi mana yang akan dibangun, siapa yang melaksanakan, cara menjalankannya seperti apa, besar keuntungan yang diperoleh itu berapa dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, laporan studi kelayakan bisnis syariah ini nanti dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan usaha yang akan dilakukan. Tentu kalau ada rencana mesti memudahkan job description-nya ya. Jadi posisi yang nanti akan diisi itu bagaimana, maka usaha nanti yang akan dilaksanakan memiliki pedoman standar yang harus diikuti gitu. Kemudian yang kelima adalah memudahkan pengendalian dan pengawasan. Ya, dengan adanya laporan studi kelayakan bisnis syariah nanti kan memberikan pedoman untuk mengendalikan kegiatan usaha itu. Jadi pengendalian ini bisa memperbesar kemungkinan ya
memperbesar kemungkinan kesuksesan. Karena kalau pekerjaan yang dilakukan itu bisa diawasi dengan rencana yang ada, pedoman yang ada, laporan SKBS tadi, maka usaha yang dijalankan ini kemungkinan kecil akan melenceng, karena sudah ada pedomannya, pengendaliannya, pengawasannya gitu. Maka pengawasan sangat penting teman-teman ya, karena nanti berkaitan dengan job description, kemudian standar operasi pekerjaan, SOP-nya seperti apa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuan studi kelayakan bisnis syariah ada 5. Pertama, ikhtiar kesuksesan, kemudian meminimalisir resiko, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengendalian pengawasan. Selanjutnya adalah tahapan dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis syariah. Apakah sama dengan membuat studi kelayakan bisnis biasa? Tentu akan ada yang berbeda dari sini. Nah, ada 10 teman-teman dalam tahapan pembuatan laporan studi kelayakan bisnis syariah. Nih, yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum rencana bisnis yang dibuat ini dijalankan, tentu meminta dulu ya. Meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk atas usaha yang akan dibuat. Karena usaha ini nanti harapannya kan bisa berhasil kan begitu. Maka sebagai seorang muslim yang meminta pertolongan, semoga rezeki yang nanti didapatkan dari bisnis ini bisa berkah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menemukan ide. Nah, nih jadi coba gali beberapa ide usaha bisnis yang kira-kira berpotensi ya, memiliki peluang untuk bertahan di masa yang akan datang. Jadi pilih beberapa ide, nanti diputuskan mana ide yang paling baik sesuai nilai studi kelayakan yang sudah dibuat gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi. Setelah menemukan ide apa begitu, ide yang sudah dipilih tadi apakah memiliki prospek yang baik ya untuk kedepannya begitu, maka perlu mengumpulkan data-data informasi gitu. Kemudian yang keempat adalah pengolahan data. Nah, data yang dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan tadi selanjutnya diverifikasi ya untuk dilakukan pengolahan data. Sejauh mana data yang terkumpul ini bisa memenuhi kriteria atau kebutuhan yang ingin dicapai gitu. Kemudian yang kelima adalah menganalisis data. Setelah data diolah, kriteria informasi data yang diolah tadi selanjutnya adalah menganalisisnya. Sejauh mana ide atau informasi yang akan digunakan nanti ini bisa diterima sebagai bahan studi. Kemudian yang keenam adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti melakukan perbandingan ya antara satu dengan yang lain, kriteria satu dengan kriteria yang lain, standar satu dengan standar yang lain ya. Jadi ada evaluasi, yang pertama evaluasi usulan gitu ya. Kemudian evaluasi yang sedang dibangun, dan evaluasi bisnis ya secara operasional itu bagaimana gitu. Seperti itulah misalnya evaluasi. Kemudian yang ketujuh adalah pengurutan usulan yang layak. Nah, setelah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya tadi, mulai mencari ide, informasi, mengolah data, menganalisis data, maka usulan bisnis yang benar-benar layak, yang bisa dikerjakan, yang bisa diprioritaskan, nah ini disusun. Nah, mana saja usulan-usulan bisnis yang layak yang bisa dilakukan nanti kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah sholat istikharah. Nah, ini loh,
poin penting dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis syariah adalah melakukan proses di mana seseorang itu berserah diri kepada Tuhannya, kemudian meminta petunjuk atas ikhtiar yang sudah dilakukan, ya kan? Ya salah satunya caranya adalah dengan sholat istikharah. Sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, mana pilihan yang terbaik yang akan dilakukan, gitu. Kemudian yang ke-9 adalah rencana pelaksanaan. Setelah dapat prioritas yang layak, sudah mendapat petunjuk dari Allah, kemudian merencanakan pelaksanaannya ini nanti seperti apa. Nah, kemudian yang tahap terakhir adalah pelaksanaan. Pelaksanaan tahapannya ya proses memilih ide sampai dengan rencana pelaksanaan yang telah matang, ya, pelaksanaan kerja nanti maksimal apa enggak, menghasilkan keputusan yang bernilai besar apa enggak, dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapan pembuatan laporan studi kelayakan bisnis syariah atau Islam. Nah, selanjutnya adalah investasi dalam syariat Islam. Jadi gini teman-teman, mencari harta, ya, yang bersifat material, maksudnya ini adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Ya, ini merupakan salah satu aspek dari kegiatan muamalah, kan begitu. Tentu ini ada, kalau dalam perspektif Islam ya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Maka penting ya motif investasi dalam bisnis Islam, ya. Jadi teman-teman harus tahu mana saja kira-kira yang boleh dilakukan, mana saja yang dilanggar, ya, atau dilarang, itu harus tahu. Maka ada beberapa sebenarnya faktor yang mendominasi motif melakukan bisnis atau motif berinvestasi dalam syariat Islam. Yang pertama adalah zakat, ya. Pertama zakat. Jadi ini beda ya, beda antara pebisnis muslim dan non muslim. Pertama adalah zakat. Jadi zakat muslim itu kan diwajibkan, ya, dikenakan pembayaran zakat, baik dari aset produktifnya maupun aset yang non produktif, ya. Nah, maka hal ini tentu akan mendorong pemilik harta untuk menggunakan harta untuk melakukan kegiatan bisnis atau investasi. Maka motifnya adalah orang yang melakukan bisnis ini nanti harapannya adalah bisa mengeluarkan zakat lebih besar, gitu, sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Itu loh sebenarnya di situ motifnya, ya. Jadi zakat ini menjadi motif tersendiri ya bagi seorang bisnis muslim. Kemudian yang kedua adalah motivasi sosial. Nah, ini motivasi sosial. Nah, motivasi sosial itu bagaimana, ya? Motivasi sosial maksudnya adalah pebisnis itu nanti dapat membantu orang yang tidak memiliki modal tapi memiliki kemampuan, ya, memiliki skill, ya. Kalau dalam akadnya itu biasanya disebut namanya akad mudharabah atau musyarakah, gitu. Orang yang punya modal menginvestasikan hartanya kepada orang yang tidak punya modal tapi memiliki keahlian. Ini motif investasi seorang muslim, gitu, dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah menjaga harta, ya, atau al-muhafadzah 'alal mal, ya. Berinvestasi tentu tujuannya kan menarik keuntungan, ya, sekaligus menjaga kelangsungan dari harta yang diinvestasikan. Tapi harus tetap menjaga hak-hak orang lain, kan begitu. Maka kalau Nabi Muhammad itu kan pernah bersabda, siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka ia termasuk syahid. Maka artinya apa? Artinya harta ini harus dijaga,
keperuntukannya sehingga bisa hasilnya nanti bisa baik gitu ya, tidak harta kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang mohon maaf tanda kutip memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang di luar syariat Islam, misalnya untuk kepentingan apa namanya gratifikasi dan seterusnya, nggak boleh. Maka harta ini harus dijaga, maksudnya dijaga supaya peruntukannya nanti bisa baik. Kemudian yang keempat adalah distribusi harta, ya, distribusi harta. Maksudnya gimana distribusi harta itu? Nah, investasi yang dijalankan nanti tidak hanya berkisar pada perolehan keuntungan pribadi, teman-teman, tapi harus memiliki peranan dalam kehidupan sosial tanpa memandang agama atau kelompok manapun. Ya, motivasinya begitu. Jadi bisa harapannya bisa memberikan sedekah kan begitu kan. Mendistribusikan harganya ini hartanya ini memang tidak untuk kepentingan sendiri tapi untuk kepentingan banyak orang. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan ekonomi. Nah, apa itu maksudnya pengembangan ekonomi? Pengembangan ekonomi ini adalah misalnya gini, investasi yang dilakukan ini kan harusnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka investasi yang dilakukan ini nggak boleh misalnya menggunakan praktek monopoli atau penimbunan barang. Kalau sekarang ini minyak goreng baru langka ya, itu nggak boleh kalau dalam Islam itu, ya, karena ini akan merusak aktivitas perekonomian. Maka kita sebagai pebisnis Muslim dianjurkan untuk menjalankan investasi dengan melihat ya prioritas dalam perekonomian, apakah itu sifatnya daruriyat primer atau hajiat sekunder atau tasini atau tersier gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan motifnya al-adil ya. Jadi semua jenis muamalah dalam Islam memang dibangun atas dasar keadilan. Jadi seorang investor ini memperhatikan kemaslahatan bagi orang lain, ya, misalnya hak-hak orang fakir. Kemudian konsep zakat tadi ini adalah bagian dari konsep keadilan. Kemudian selanjutnya adalah ridho Allah, ya, ridho Allah untuk, jadi motivasinya itu sudah mencari ridho Allah gitu, tidak sekedar mencari keuntungan. Piye-piye punya bisnis misalnya kaya raya, tetap harapannya mendapatkan ridho Allah bukan untuk yang lain gitu. Kemudian selanjutnya adalah kebahagiaan motifnya. Motif kebahagiaan ini, jadi pelaku bisnis ini menyadari bahwa investasi yang dilakukan ini benar-benar mendapatkan atau benar-benar direstui oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak hanya senang gitu ya, senang bisnis, tapi juga dia mendapatkan kebahagiaan secara batiniyah lah gitu ya, karena bisa melakukan bisnis itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah rahmat Allah. Harap motifnya orang berbisnis, bisnis Muslim ini ya memang mengharapkan rahmat Allah. Kalau enggak dengan karunia, dengan pertolongan Allah ya enggak bisa menjalankan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah pahala. Nah, ya wajar lah ya, niat orang ini kan ada dua dimensi dunia, dimensi akhirat. Kedepannya semoga di akhirat nanti bisa ya mendapatkan haknya lah begitu ya. Jadi tidak sekedar mendapatkan hak di dunia tapi juga mendapatkan hak di akhirat begitu. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah kaidah investasi. Nah, ini kaidah investasi teman-teman perlu ketahui ya. Jadi dalam bisnis syariah ya, yang pertama yang paling utama adalah tentang kaidah keimanan, teman-teman. Ini nanti membantu para investor dalam berinvestasi ya. Jadi pertama adalah kaidah keimanan. Nah,
yang harus diyakini oleh seorang investor, pengusaha, pebisnis itu harta yang dia kelola itu hanyalah sebuah titipan, gitu. Titipan dari Allah. Maka nggak boleh dia merasa berhak ya atas rezekinya sendiri. Padahal itu semua adalah ada bagiannya. Itu mungkin bisa jadi harta yang kita miliki adalah bagian dari untuk orang lain, ya, begitu. Kemudian yang kedua ada namanya kaidah akhlak, penting nih. Jadi salah satu tujuan diutusnya Rasulullah kan untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Maka pilar yang dikedepankan dalam seorang pebisnis muslim ini ada namanya akhlak gitu ya. Atau sering disebut juga dengan asifat. Asifat itu kepanjangan dari akidah, sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kaidah sosial masyarakat. Ya, kaidah sosial masyarakat ini maksudnya adalah investasi itu kan bukan tujuan akhir ya dalam perekonomian Islam itu bukan tujuan akhir. Jadi investasi itu hanya sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi. Apa itu cita-cita yang lebih tinggi? Mewujudkan kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kaidah perekonomian. Jadi dalam syariah Islam mendorong manusia untuk mengambil keuntungan. Boleh mendapatkan keuntungan itu. Islam itu seperti itu. Ya, dihalalkan jual beli tapi diharamkan riba. Tentu keuntungannya dengan proses yang baik kan gitu. Kemudian yang kelima adalah kaidah syar'i. Nah, kaidah syar'i ini ya berlaku juga dalam investasi begitu. Nah, misalnya selama tidak ada dalil yang melarang gitu, bisnis itu boleh dilakukan ya selama tidak ada dalil yang melarang. Tapi kalau bertentangan, ya misalnya visinya sudah dibuat tapi bertentangan dengan syariah, ya nggak boleh. Gitu. Nah, itu namanya kaidah syar'i. Gitu. Ya selanjutnya adalah identifikasi peluang usaha. Jadi ada beberapa cara ya teman-teman untuk mengidentifikasi. Jadi studi kelayakan bisnis itu kan perlu yang namanya melakukan identifikasi di lapangan, menentukan kesempatan peluang usaha lah gitu. Maka perlu diperhatikan supaya bisnis yang dilakukan ini benar-benar memiliki potensi. Nah, maka usaha yang potensial ini ada beberapa cirinya ya. Cirinya yang pertama memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, bisnis yang dipilih ini kira-kira nanti konsumennya ini sangat berminat nggak terhadap bisnis kita. Nah, ini salah satu bisnis yang memiliki nilai jual tinggi, potensial gitu ya. Itu namanya bisnis yang sekiranya nanti bisa dikerjakan. Ya. Layak lah gitu ya, karena potensial kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berpotensi mendapatkan keuntungan bersama. Nah, jadi dalam menentukan bisnis yang dipilih ini tidak hanya ambisi pribadi semata teman-teman, tapi juga harus berpotensi untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama untuk orang lain kan gitu. Kemudian yang ketiga memiliki daya tahan di pasar. Nah, artinya produk yang dibuat ini memiliki waktu jangka panjang, bisa bertahan di pasar lama gitu, enggak sekedar euforia semata. Kemudian yang selanjutnya adalah efisien, tentu ini wajib ini kalau bisnis itu harus efisien. Ya. Jadi tidak menghabiskan banyak modal tapi tetap efisien gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak bersifat musiman. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya momentum saja, kejadian sesaat gitu, tapi bisa langgeng, bisa terus gitu bisnisnya jalankan. Kemudian yang terakhir tentu mampu berkembang, ya
bisnis awalnya hanya bisnis perorangan, tapi harapannya nanti ke depan bisa berbentuk industri, perusahaan dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, kerangka isi dari studi kelayakan bisnis Islam itu apa? Studi kelayakan bisnis syariah itu apa? Ini yang pertama adalah pembukaan. Nah, dalam laporan studi kelayakan bisnis syariah ini nanti kan kita bahas di bab berikutnya ya. Ada namanya pembukaan. Pembukaan ini nanti berisi pendahuluan, kemudian tujuan membuat laporan studi kelayakan itu untuk apa, kemudian kunci kesuksesan usaha apa saja dalam bisnis yang akan dijalankan gitu. Kemudian di bab 2 ada namanya analisis makroekonomi. Ya, kita nanti akan coba menganalisis ekonomi sekitar ya, ekonomi yang keadaan kondisi ekonomi di mana kita menjalankan usaha itu. Kemudian analisis demografi, analisis sosial budaya, analisis hukum dan politik, termasuk juga analisis teknologi. Di bab 3 nanti kita akan membuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini nanti berisi yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, nanti akan kita bahas mendalam. Selanjutnya di bab berikutnya dalam laporan studi kelayakan bisnis syariah adalah namanya analisis aspek sumber daya manusia. Ya, jadi memetakan diri sendiri pertama, apakah kira-kira kita selaku pebisnis yang akan menjalankan bisnis ini mampu nggak menjalankannya gitu. Kemudian jumlah tenaga kerja dan gaji, rencana gaji seberapa, job spesifikasinya gimana, job deskriptifnya seperti apa. Dan di bab 5 dalam studi kelayakan bisnis syariah ada namanya analisis aspek operasional. Usaha yang akan dijalankan ini nanti di mana, proses produksinya seperti apa, kualitas produk atau jasa yang diinginkan standarnya seberapa, termasuk juga penggunaan teknologi dalam proses produksi itu. Kemudian analisis aspek pemasaran. Nah, ini juga penting ya. Ya, jadi kira-kira produk yang akan kita buat itu nanti diminati nggak oleh konsumen. Maka perlu namanya analisis minat konsumen. Kemudian kedua analisis mitra usaha, dan yang ketiga adalah analisis segmentasi ya, target pasarnya, posisi pasarnya seperti apa, dan analisis bauran pemasaran syariah. Terakhir ya ada namanya analisis aspek keuangan. Jadi ya, ini nanti bicara tentang perhitungan ya, BEP dan lain seterusnya. Jadi nanti ada namanya di dalam laporan studi kelayakan bisnis syariah, kelayakan bisnis Islam itu ada namanya investasi awalnya, jumlah pengeluarannya, analisis cash flow-nya, kemudian analisis payback period, kemudian ya ini ada namanya metode investable surplus method ISM, ada namanya analisis gold value, nanti jadi perhitungannya berdasarkan emas, analisis gold index dan seterusnya. Ya, ini nanti menjadi pengetahuan baru bagi kita. Ya, nanti akan dikupas di bab-bab berikutnya. Kemudian kesimpulan dan keputusan. Nah, ini akhirnya setelah menilai beberapa hal tadi bisa diambil sebuah kesimpulan dan apakah investasi yang dilakukan ini layak atau tidak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu dalam kerangka isi studi kelayakan bisnis syariah. Saya pikir cukup ya teman-teman ya. Nah, cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, nanti akan berusaha jawab. Begitu, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.